Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Akmarina Ayu Mu'arifah Thohir, Aulia Hanifah Thorik, dan Aulia Rahmatul Firdausa Ada di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertentangan antara dalil syara atau ta'arud al-adillah. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa pengertian dari ta'arud al-adillah? Aku jelasin ya. Secara bahasa, kata ta'arud adalah pertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau kata al-adillah adalah bentuk plural dari kata dalil. Terus, kalau secara etimologi, apa sih arti dari ta'arud? Ta'arud adalah saling bertentangan. Sedangkan secara emberlogis, ta'arud yaitu pertentangan dua dalil antara satu dalil berbeda atau bertentangan dengan lainnya. Dengan demikian teman-teman, ta'arud al-adillah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya suatu dalil menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Oleh karena itu, apabila ada perbedaan karena adanya pertentangan dua dalil, hal tersebut dianggap wajar ya. Yang paling utama adalah mencari penyelesaian yang ilmiah dan masuk akal dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis ta'arud al-adillah. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi, apa sih maksudnya? Jadi, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran adalah contohnya nih, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 8. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, begal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja, sedangkan ayat berikut bermakna berbeda. Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 79. Jadi, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran adalah contohnya nih, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 8. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, begal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja, sedangkan ayat berikut bermakna berbeda. Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 79. Lalu yang kedua ada ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Ada hadis yang mengatakan dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis itu bertentangan dengan hadis lainnya yang berbunyi, bila telah dipanggil untuk sholat subuh, sedang salah satu di antaramu dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Lalu yang ketiga ada ta'arud antara sunnah dan qiyas. Ta'arud dalam sunnah dengan qiyas dapat dilihat dalam contoh tentang ukuran hewan untuk akikoh berdasarkan sunnah. 1 kambing untuk putri dan 2 kambing untuk putra. Berdasarkan hadis, akikoh itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Asma binti Zaid. Bagi yang berpegang pada qiyas, maka untuk akikoh ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi, sapi lebih dari kambing. Ini sebagian pendapat besar fuqaha. Sedangkan yang berpegang pada hadis di atas adalah Imam Malik, bahwa akikoh itu dilakukan dengan menyembelih kambing. Lalu yang terakhir ada ta'arud antara qiyas dan qiyas. Contohnya adalah kiasan masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah menikahi saya ketika saya berumur 6 tahun dan mengupili saya ketika saya sebagai gadis yang telah berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah.
Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil sebuah hukum kebolehan menikahkan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan yang masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanafiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya. Lalu, unsur-unsur ta'arud al-adilah. Pertentangan dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur tersebut. Yang pertama, bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya, sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad. Lalu unsur yang kedua, hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya, dalil yang satu menunjukkan wajib, sedangkan dalil yang lain menunjukkan sunnah. Lalu unsur yang ketiga, ada dalil tersebut memiliki sasaran yang sama. Lalu yang keempat, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi materi maupun sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama tingkat akhir. Lalu, gimana sih cara mengatasi ta'arud al-adilah? Jadi ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, nas. Apa sih nas itu? Secara bahasa, nas berarti penghapusan atau peniadaan, atau berarti pemindahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Beberapa definisi nas yang dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, nasakh atau pembatalan itu dilakukan dengan kitab atau tuntutan Allah. Kitab atau tuntutan nas tidak dapat berasal dari Nabi karena beliau tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkan hukum syara. Yang kedua, yang dibatalkan tersebut adalah hukum syara yang mengandung perintah, larangan, atau berita. Atas dasar ini, pembatalan terhadap hukum yang didasarkan pada akal atau hukum yang didasarkan pada prinsip ibahah al-ashliyah sebelum datang syara dan hukum yang didasarkan pada adat istiadat tidak disebut sebagai nas. Lalu yang ketiga, hukum yang dibatalkan lebih dahulu datangnya daripada hukum yang membatalkannya. Dengan demikian, hukum yang berkaitan dengan istisna dan syarat tidak dapat disebut nas. Lalu cara mengatasi ta'arud al-adilah yang kedua adalah tarjih. Jadi apa sih tarjih itu? Tarjih itu secara bahasa berarti menguatkan. Ada beberapa syarat tarjih loh teman-teman. Yang pertama, ada dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin untuk mengamalkan keduanya melalui cara apapun. Yang kedua, kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kualitas yang sama untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. Dan yang terakhir, ada indikator yang mendukung untuk mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan dan meninggalkan dalil yang satu lagi. Lalu, gimana sih cara melakukan tarjih? Jadi teman-teman, cara untuk melakukan tarjih itu ada dua. Yang pertama, al-tarjih bain al-nusus. Artinya, menguatkan salah satu dari nas yang bertentangan dapat diamati dari beberapa segi, yaitu segi sanad, segi matan, hukum yang dikandung nas, dan menggunakan dalil lain di luar nas. Lalu, cara yang kedua adalah al-tarjih bain al-aqisah. Dengan tarjih dari segi hukum asal, hukum furu', ilat, dan dari segi faktor luar. Lalu, cara mengatasi ta'arud al-adilah yang ketiga, ada al-jam'u wa al-taufiq. Jadi apa sih itu? Al-jam'u wa al-taufiq adalah menghubungkan dua dalil yang nampak bertentangan, sehingga keduanya bisa dipakai dan diamalkan dengan didapatkan makna yang berserasian. Lalu yang keempat ada tasakut al-dalalain. Itu apa lagi sih? Jadi teman-teman, tasakut al-dalalain adalah upaya menangguhkan penyelesaian atau keputusan dari dua dalil yang tampak berlawanan karena sulit ditempuh dengan al-jam'u wa al-taufiq, tarjih maupun nas. Cara ini sebenarnya bukanlah penyelesaian, tetapi penangguhan untuk sementara waktu. Sementara belum didapatkan keterangan atau alasan-alasan lain yang menunjang atau menguatkan salah satunya. Yah, udah sampai di akhir nih. Jadi teman-teman paham gak sih apa ta'arud al-adilah itu? Dan gimana sih cara mengatasinya?
Kalau seumpama teman-teman masih belum paham, silahkan nanya ya nanti. Pasti dijawab kok, gak usah sungkan-sungkan. Ya udah kalau gitu, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.